Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil aqwam wa dha'afa lil muttaqina jalil rujul wa kamala dhiyafata fi yawmil idi li umumil mu'minin bisa nisa'ihim wal musbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanahum muqarrabun wa la rasulun muqarrabun maqbul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pagi hari ini bisa melaksanakan sholat Idul Adha yang setiap tahun kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayuhan mu'minun rahimakumullah. Pada dasarnya manusia semua ingin berkecukupan dengan daya upaya dijalankan demi mencapai hasil yang diinginkan. Padahal semua apa yang telah dirasakannya merupakan nikmat pemberian Allah yang sangat besar yang terkadang terlupakan dan tidak pernah dibayangkan. Apa yang telah diperbuat seakan-akan merasa kurang dan kurang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan sesungguhnya kami telah memberimu telaga Al-Kautsar. Dan ada juga yang mengartikan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat Allah memerintahkan sholat anhar atau sholat Idul Adha sementara semata-mata untuk Tuhanmu yang telah mengurusmu dan yang telah memberimu nikmat yang begitu banyak, dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah untuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Berbeda dengan yang diperintahkan sholat Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan rasa terima kasih kepada jemaah yang telah mempercayakan kepada panitia kurban yang merupakan bagian dari kemakmuran masjid. Mohon maaf apabila tidak ada yang tersalurkan pembagian daging kurban. Dan alhamdulillah masjid kita saat ini sudah hampir sempurna dan dalam merenovasi menara. Semua hasil upaya para jemaah. Saya bangga terhadap masyarakat Kampung Beji. Inilah masjid kita, hasil kerja keras masyarakat atau jemaah Kampung Beji. Bukan karena saya ataupun bukan karena para DKM-DKM yang lain atas terlaksananya pembangunan ini, tanpa ada dorongan dari para jemaah sekalian, tanpa ada bantuan
dari jamaah sekalian, mungkin tidak akan mungkin terwujudnya pembangunan masjid kita ini. Semoga yang akan berkorban nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang menjalankan ibadah haji diberikan kesehatan dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah hajinya. Selanjutnya saya akan informasikan dana yang masuk kepada masjid kita ini selama 2 minggu berturut-turut. Yang pertama, kotak Jumat 356.000, keliling mingguan 1.235.000 dari Ibu Edah Haji Husain untuk almarhum Haji Husain bin Haji Raidi, dan untuk almarhumah Haji Mauna binti Haji Husain 500.000. Kemudian minggu yang kedua, kotak Jumat 322.000, keliling mingguan 1.270.500 dari hamba Allah 300.000, dari hamba Allah 200.000, dari almarhum Kosasin bin Arjo dan almarhumah Wiyah binti Seran dan almarhum Uji bin Laiman 300.000. Kemudian diambil dengan kegiatan kita selama 2 minggu pula. Yang pertama, kerohanian yang 322.000, bayar listrik 305.000, kerohanian yang kedua sama 322.000, biaya operasional 150.000, beli list apon 900.000, belanja material 894.000, bendera umbul 100.000, cetak banner Idul Adha 270.000, gaji puntung 1 juta rupiah, perbaikan kipas angin 200.000 rupiah, belanja cat dan gaji tukang 3.734.500 rupiah. Dana yang masuk selama 2 minggu 4.483.500 rupiah. Kemudian diambil dengan kegiatan kita selama 2 minggu 8.977.500 rupiah. Total uang kas periode minggu ini berkurang menjadi 4.494.000 rupiah. Sedangkan saldo yang lalu 31.194.500 dikurangi 4.494.000 rupiah. Saat ini saldo yang terkumpul 26.705.000 rupiah. Dan saya informasikan jumlah pemasukan dan pengeluaran dari pertama bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini, yaitu pemasukan 242.541.500 diambil dengan pengurangan 215.841.000 rupiah. Jadi sama saldo yang terkumpul sampai saat ini 26.070.500 rupiah. Semoga apa yang telah dicanangkan oleh kita semua terwujud dan terlaksana, dan semoga apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masjid kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada yang telah menyayangi meninggalkan kita, semoga diampuni dosa-dosanya. Ala adiniya wa kulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami beritahukan sebelum sholat Idul Adha dimulai, tolong safnya diluruskan dan dirapatkan. Kaki Yesus.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'di fa khassa ba'da syuhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qamilud diyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Mustaqirin rahimahullah. Sejak sore tadi telah kita dengar suara takbir, suara tahmid, di pelosok negeri tercinta ini menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha yang mubarak. Syukur alhamdulillah sudah sepantasnya kita ucapkan sebagai manusia, karena kita sampai saat ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kakinya di bumi yang tercinta ini. Terlebih lagi pada saat ini kita bisa merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Ini adalah sebuah motivasi yang harus kita lakukan agar kita bisa meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus secara kontinu, istiqomah. Kita harus bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta dengan sekuat tenaga kita harus bisa meninggalkan, bahkan tidak melakukannya sama sekali, apa yang Allah larang, baik yang makruh maupun yang haram. Semoga dengan meningkatnya intensitas ibadah kita kepada Allah, kita selalu diberikan keberkahan, diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dan juga kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat kedua dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi siapa yang juga meningkatkan ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha bukan sekedar hari raya. Dia terukir dari sebuah peristiwa yang sangat agung, yaitu dua hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dia adalah seorang putra, seorang anak yang taat kepada kedua orang Tuhannya dan juga terhadap Tuhannya. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak yang sangat dicintai, Nabi Ibrahim tidak banyak bertanya kepada Tuhannya. Dia berdiskusi dengan sang anak terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Di antara air mata dan cinta, Allah buktikan bahwa seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya atau tidak. Maka Nabi Ibrahim, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan Nabi Ismail tidak lari, dia malah tunduk dan patuh kepada perintah ilahi. Inilah makna kurban yang hakiki, bukan hanya sekedar meneteskan darah di bumi,
bukan hanya sekedar daging terbagi, tetapi itu adalah sebuah proses penyerahan diri kepada Ilahi, dan juga sebagai sesuatu untuk menghilangkan ego yang ada dalam diri, sehingga kita tidak terfokus kepada kehidupan duniawi. Kurban merupakan manifestasi cinta kepada Allah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah yang telah banyak memberikan rezeki. Pada hari ini saatnya kita mengangkat pisau untuk menyembelih hewan. Bukan saja menyembelih hewan, akan tetapi kita juga harus bisa menyembelih sikap tamak yang ada dalam diri kita. Kita harus bisa menghilangkan rasa kesombongan, rasa angkuh. Inilah makna dari spiritual Idul Adha. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-23, surat ke-22 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wala dimahuha walakin yanalhu taqwa minkum. Daging kurban wala dimahuha, dan darahnya Allah itu tidak butuh. Walakin yanalhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan kita kepada Allah itu yang Allah butuhkan. Kadzalika sakhkhara lakum, demikianlah supaya kita tunduk dan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Itu kabbirullaha ala ma hadakum, agar kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan petunjuknya. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban setidaknya memiliki makna simbolis, yaitu membentuk karakter, membentuk sebuah kepribadian yang ikhlas. Ikhlas adalah kunci utama dalam melaksanakan perbuatan. Tanpa rasa ikhlas dalam diri kita, amal perbuatan kita akan sia-sia. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakbalu minal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kita illa ma kana lahu khalisah, kecuali amalan itu didasari dengan keikhlasan, waktu dia bihi wajha, dan juga disertai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimanakah cara agar kita selalu ikhlas dalam berbuat dan beramal? Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantan, beliau mengklasifikasi, beliau membagi tingkatan ikhlas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tasfiyatul amal al-mulahadatil khuluqi. Ketika kita berbuat sesuatu, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kita harus bisa membersihkan diri dari perhatian makhluk. Bi'alla yuridu bi'ibadati, kita tidak mengharapkan sesuatu dari ibadah itu illa imtisala amrillah, kecuali kita mengharapkan keridhaan Allah dan melaksanakan perintahnya. Inilah ikhlas yang tingkat tinggi. Tatkala kita berkurban, kita tidak ingin mendapatkan pahala surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang penting niat dalam hati kita melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridhonya. Tingkatan yang kedua adalah ayat malallaha liyu'tiyahul hududul ukhrawiyah. Ketika kita beramal diniatkan karena Allah, akan tetapi kita mengharap memperoleh pahala di akhirat. Kal mu'ani anin nar,
seperti kita dijauhkan dari siksa api neraka, wa idkhalihil jannah, dan mendapatkan surga. Tatkala niat di dalam hati kita terbesit bahwa niat saya berkorban agar saya bisa masuk surga, berarti tingkatan ikhlas kita termasuk kategori yang kedua. Yang ketiga adalah ayat Allah liyu'ti'ahu haqqan dunyawiyan. Kita melakukan sesuatu karena Allah, tetapi ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, atau si'atil rizki, seperti memperoleh keleluasaan rezeki, wadaf'il mudiyati, dan juga terhindar dari sesuatu yang menyakitkan. Tatkala kita mau berkurban atau beribadah, diniatkan supaya rezeki kita lancar, memperoleh sesuatu yang kita inginkan, memperoleh pangkat dan jabatan, berarti tingkatan kita termasuk kepada ikhlas tingkat yang ketiga. Inilah tingkatan yang paling rendah. Lalu bagaimana apabila niat itu tidak ada di dalam diri kita, seperti kita ingin terlihat orang, maka Imam An-Nawawi menjelaskan ma'ada dalika, yang demikian itu adalah riya'an madhum, adalah riya yang sangat tercela. Ma huwa riya, apa itu riya? Di dalam kitab Syarah Muslim karya Imam Ali As-Sabuni dijelaskan bahwa seseorang yang bertakwa kepada Allah, dia berkorban, walakin yuhsinul ibadah, dia memperbaiki segala ibadahnya, memperbanyak sedekahnya, min ajli ayyarahun nas, akan tetapi dia ingin dipuji oleh manusia. Berarti apabila kita berkurban ingin disangka dermawan, ingin dipuji oleh seseorang, berarti perbuatan kita sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu ikhlas dalam berbuat dan beramal, sehingga kita mencapai derajat takwa yang maksimal. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah berikan keleluasaan rezeki sehingga kita bisa berkurban pada Idul Adha tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilhaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanabil malaikati qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ra'anna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'ana wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril muslimina ammah.
ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi idina, Allahumma qina bihalalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azima yadhkurkum wa la tadhkurullaha illa Allahu akbar.
Ngopi dulu baru